Karena diamnya orang ekstrovert itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak beres. Sebagai orang yang berteman dengan ekstrovert, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau kita adalah si ekstrovert, bagaimana coping mechanism kita? Halo, Assalamualaikum semua. Di video Ada Apa kali ini, Sherly pengen berbagi 3 tanda si ekstrovert sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman menemukan 3 tanda ini pada lingkungan sekitar yang ekstrovert, maka beri dia ruang, karena dia sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman, di chapter ini Sherly nggak akan terlalu panjang, karena poin pentingnya justru ada di chapter selanjutnya, yaitu di chapter How. Namun, agar kita semua punya frekuensi yang sama, setidaknya ada 2 alasan kenapa video ini penting dan pada akhirnya dibuat. Alasan yang pertama adalah personal space. Setiap kita butuh, teman-teman, untuk punya personal space. Demikian juga si extrovert. Se-open apapun mereka terlihat, se-friendly apapun mereka dari luar, segembira dan talkative apapun mereka sehari-hari, sebagai manusia, mereka juga punya kehidupan personal yang bisa jadi, bahkan harus untuk kita hargai, untuk kita apresiasi, dan kita biarkan untuk bertumbuh. Wajar kalau orang bijak pernah bilang, gak semua hal harus terjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kadang rasa sakit dan kesendirian yang mengajarkan kita dewasa. Sama halnya dengan si extrovert. Bisa jadi, kondisi dan situasi yang diinginkan adalah keramaian atau bertemu dengan orang. Namun karena itu sudah menjadi zona nyamannya, justru para ekstrovert tidak bertumbuh saat berada di keramaian. Alih-alih membuatnya makin produktif dan bertumbuh, justru keramaian itu malah membuatnya stuck dan terjebak dalam kesibukan. Untuk itu, memberi para ekstrovert ruang untuk bertumbuh berupa personal space, ini penting banget. Bahkan bukan gak mungkin membuat mereka menjadi lebih mandiri. Dan alasan yang kedua adalah empathy. Secara sederhana, empati ini kan adalah merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Maka mengetahui bahwa si extrovert sedang tidak baik-baik saja juga adalah upaya kita untuk berempati dengan kondisi dan situasi yang tengah dialaminya. Terkesan klise memang, tapi gak semua hal harus dibagikan ke orang lain. Dan gak semua hal harus diceritakan ke orang lain. Nah, dengan menumbuhkan empati ini, bisa melihat situasi dan memposisikan diri saat teman-teman ekstrovert kita sedang tidak baik-baik saja, justru adalah cara kita menunjukkan bahwa kita ingin mereka bertumbuh dengan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke teman-teman, kita langsung aja ke inti video ini, yaitu 3 tanda bahwa si ekstrovert sedang tidak baik-baik saja. Tanda yang pertama adalah uncommunicative, alias jadi pendiam. Teman-teman, di video Ada Apa sebelumnya kita udah bahas nih, ciri-ciri yang paling mudah kita lihat dari seorang yang ekstrovert adalah talkative, alias komunikatif. Nah, saat mereka sedang tidak baik-baik saja, biasanya mereka akan berlaku sebaliknya, menjadi pendiam, gak banyak omong. Bahkan diamnya mereka menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Hanya ada 2 kemungkinan ketika sahabat kita yang ekstrovert mendadak menjadi pendiam. Pertama, mereka sedang sakit hati. Yang kedua, mereka sedang jatuh cinta. Sebagai sahabat atau orang terdekatnya, kita bisa melakukan 2 hal, teman-teman. Pertama, ajak mereka ngobrol. Karena salah satu coping mechanism bagi para ekstrovert adalah ngobrol atau bercerita, meluapkannya pada orang lain. Atau yang kedua, biarkan energi dan emosi si ekstrovert mengalir terlebih dahulu. Give them a little bit space. Karena bagi para ekstrovert, teman-teman, butuh proses dan waktu yang lebih panjang untuk berpindah dari kuadran responsif dan mood atau yang sifatnya perasaan ke kuadran logika dan keharusan. Well, for me personally, that's totally okay. Justru itu tanda bahwa si ekstrovert ini bertumbuh karena mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab atas respon dan keputusannya sendiri. Tanda yang kedua bahwa si ekstrovert sedang tidak baik-baik saja adalah cenderung mengisolasi diri atau jadi ansos. Teman-teman, salah satu kecenderungan orang ekstrovert kan adalah senang bersosialisasi ya. Jadi kalau tiba-tiba secara drastis nih, ada teman kita yang ekstrovert, males diajak pergi, gak mau ketemu orang, dan kurang lebih sejenisnya, watch out. Ada yang gak beres dalam hati dan dalam pikirannya. Dalam kondisi seperti ini, boleh aja kita membiarkan mereka sendiri, tapi jangan biarkan kondisinya berlarut-larut.
Sebagai teman dan sahabat yang baik, ada baiknya nih kita ikut berupaya untuk mengajaknya keluar, melakukan hal yang ia senangi di tengah keramaian. Meskipun tidak bertemu dan berbicara langsung dengan banyak orang ya, karena sebetulnya energinya pulih dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, pelan-pelan baru diajak ngobrol kembali dan dibantu carikan solusi. Karena teman-teman, cara terbaik untuk membunuh kreativitas orang ekstrovert adalah kurung mereka dalam satu tempat. Berikan semua fasilitas yang mereka butuhkan, namun jangan biarkan mereka keluar dan bersosialisasi langsung dengan orang dan keramaian. Maka pelan tapi pasti, kreativitas para ekstrovert akan mengumpul dengan sendirinya. Bukan hanya energi si ekstrovert saja yang terkuras, kemampuan dan skillnya juga akan berkurang karena energinya semakin terkikis. Untuk itu, memahami dan membaca situasi orang-orang terdekat kita, serta berinisiatif melakukan apa yang seharusnya kita lakukan adalah salah satu bukti bahwa kita peduli pada mereka. Dan tanda yang ketiga adalah uncontrolled emotion atau emosi yang tidak terkontrol. Teman-teman, bahwa si extrovert ini adalah orang yang ekspresif dan responsif, absolutely yes. Namun saat respon dan emosinya sudah mulai meledak-ledak, ini tanda bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Bentuk tidak baik-baik sajanya bisa apa aja ya teman-teman. Bisa sedang sangat kesal, sangat marah, sangat sedih, bahkan sangat senang, sangat sayang, sangat cinta, dan seterusnya. Ini akan sangat mudah teridentifikasi karena si extrovert punya kecenderungan untuk menunjukkan apa yang sedang ia rasakan. Nah, untuk itu, masukan juga nih buat para extrovert bahwa saat kita sudah bisa mengontrol diri, well control terhadap ekspresi yang kita tunjukkan, kata-kata yang kita ucapkan, bahkan perbuatan yang kita lakukan, maka dengan sendirinya emosi akan jauh lebih stabil. Nah teman-teman, itu dia signs atau tanda bahwa si extrovert sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman adalah seorang extrovert, boleh banget untuk nambahin di kolom komentar kira-kira ciri apa lagi yang biasanya menunjukkan bahwa si extrovert sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau teman-teman berada di lingkungan yang extrovert, semoga video ini bisa jadi salah satu referensi untuk memposisikan diri di tengah situasi dan kondisi yang terjadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.